Saya punya prinsip, apapun tugas yang diamanahkan, yang diberikan kepada kita itu harus kita laksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, saya selalu memohon, kalau berdoa sama Allah ya minta diberikan yang terbaik lah ya. Tapi kemudian ya ada sesuatu hal gitu ya yang membuat saya berpikir kalau gitu saya ini harus hijrah gitu kan. Harus hijrah untuk mencari karir. Nah, jadi saya kembali berpikir ya mungkin inilah yang doa-doa yang saya panjatkan yang diijabah Allah. Ya ternyata tadi walaupun kita mendapat satu kejadian ya yang mungkin kurang menyenangkan ya, kita harus ikhlas. Kita jangan hanya jadi yang terbaik untuk manusia, tapi yang lebih penting itu menjadi yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Adi Erlansa, SEMM. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Dan kebetulan juga beberapa waktu yang lalu diamanahkan juga sebagai penjabat Bupati Pringsewu. Saya lahir sudah di Bandar Lampung ya. Memang lahir di Bandar Lampung, besar di Bandar Lampung. Saya lahir dalam keluarga kecil. Saya katakan keluarga kecil karena saya cuma 3 bersaudara. Ya kalau dulu kan 3 bersaudara itu keluarga kecil ya. Karena dulu kan KB itu ya 3 orang anak gitu ya. Sekarang 2 orang anak. Jadi saya sebagai anak tertua. Jadi saya masih punya 2 orang adik, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya menghabiskan masa kecil ya di Bandar Lampung, mengikuti pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun saya di Bandar Lampung. Ya. Orang tua, ayah, handa saya itu Haji Ki Agus Nanang Cemet. Beliau seorang wira swasta. Sedangkan ibunda saya itu Hajah Nurhayati Sarip, berprofesi sebagai PNS bidan. Orang tua memang menekankan satu ada hal yang sangat kami ingat itu soal kejujuran. Jadi bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang harus menjadi pegangan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Jadi kalau bicara jujur, itu ya jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat. Jujur, yang paling penting juga jujur kepada diri sendiri. Nah, ini yang selalu ditanamkan dan itu yang membentuk, tadi saya sampaikan, karakter, membentuk akhlak. Bagaimana kita kemudian bisa hidup di masyarakat. Ya. Awalnya yang sangat penting menurut saya tadi soal kejujuran. Dan itu yang saya pegang dalam prinsip kehidupan saya. Saya menyelesaikan pendidikan itu tahun 87 awal ya, 87. Karena kebetulan orang tua itu berwira swasta, beliau punya usaha ya. Dan saya sempat ya diberi kepercayaan gitu ya untuk juga mengelola usaha. Waktu itu belum terpikir juga apakah akan melanjutkan usaha, apakah akan berkecimpung di profesi yang lain. Waktu itu dekan saya juga sempat bicara sama orang tua. Udah katanya itu si Adi jadi dosen saja katanya gitu kan. Saya pikir-pikir gitu, jadi dosen rasanya saya ini nggak cocok gitu kalau jadi dosen. Kemudian orang tua juga memberi pandangan, kamu anak tertua, ya. Ini memang ada usaha keluarga, tapi kamu masih punya adik-adik, gitu kan ya. Nah,
adik-adik kamu belum tahu nanti bagaimana nasibnya kan ya. Nah, kalau ini udah jelas itu. Tapi orang tua nggak pernah memaksa untuk pendidikan pun, kayak masuk kuliah jurusan apapun tidak pernah ada paksaan. Kemudian saya berpikir juga, ya ada benarnya juga gitu kan. Toh katanya ya kalau namanya usaha keluarga, kamu juga nanti akan tetap dapat hasilnya dari sana gitu kan. Tapi kan bisa menekuni bidang yang lain. Nah kemudian saya berpikir 2 tahun dari situ kebetulan ada penerimaan pegawai negeri sipil. Tapi saya sebelumnya sempat mendaftar juga ke kementerian ya sebetulnya. Kemudian Provinsi Lampung membuka pendaftaran pegawai negeri sipil ya tahun 88 akhir kalau nggak salah gitu. Nah kemudian saya mendaftar, ya alhamdulillah saya kemudian bisa diterima dan mendapat tempat tugas juga nggak jauh-jauh ya. Jadi tetap di pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, jadi saya memulai karir saya itu di pemerintah Kota Bandar Lampung, CPNS, kemudian diangkat pegawai negeri sipil sampai berkarir sampai tahun 2011 ya. 2011 baru saya kemudian pindah berkarir di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian baru di 2020 yang lalu itu kembali ke pemerintah Provinsi Lampung. Ya, saya prinsipnya menjalani saja gitu ya. Waktu itu belum tahu juga kan berkarir. Tapi prinsip saya dimanapun saya bekerja, apapun itu pekerjaannya, ya harus saya lakukan secara serius gitu ya. Harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, saya selalu ya memohon kalau berdoa sama Allah ya minta diberikan yang terbaik lah ya dalam kehidupan, dalam karir, dalam rumah tangga, ya, dalam mendidik anak-anak. Nah hanya mungkin ya tadi kalau titik balik itu ya mungkin tadi yang saya tadinya belum berencana jadi pegawai negeri sipil kan ya. Nah, tiba-tiba kemudian saya setelah berkecimpung sebentar di swasta, saya merasa yakin bahwa inilah karir yang harus saya jalani gitu ya. Nah kemudian di dalam perjalanan karir saya lama sebenarnya di Kota Bandar Lampung dan cukup nyaman lah ya, cukup nyaman sampai bisa menjabat kepala dinas gitu ya. Tapi kemudian ya ada sesuatu hal gitu ya yang membuat saya berpikir kalau gitu saya ini harus hijrah gitu kan. Harus hijrah untuk mencari karir. Nah, ternyata ya mungkin jalan yang ditunjukkan Allah gitu ya. Yang tadinya, wah kok situasinya jadi nggak nyaman gitu kan ya. Ya udahlah, saya harus berikhtiar gitu kan. Nah ternyata itu awal karir juga. Ketika saya pindah ke kabupaten, tidak ada tujuannya awalnya mengejar karir menjadi sekda gitu ya. Tapi kemudian peluang kesempatan itu ada. Gitu. Nah jadi saya kembali berpikir, ya mungkin inilah yang doa-doa yang saya panjatkan yang dijabah Allah. Ya ternyata tadi walaupun kita mendapat satu kejadian ya yang mungkin kurang menyenangkan ya, kita harus ikhlas. Nah tadi saya sampaikan itulah awal sekali membentuk itu ya soal kejujuran tadi ya. Nah, jadi dengan kita ikhlas ya ternyata itu kita kan nggak pernah tahu ya bahwa yang terbaik bagi kita mungkin bagi Allah bukan yang terbaik gitu kan. Yang menurut kita nggak baik ternyata mungkin bagi Allah itu yang terbaik. Nah itulah yang kemudian saya jalani cukup lama di Lampung Tengah sampai 8 tahun setengah menjabat sebagai sekda di Lampung Tengah, baru kembali ke pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kita menanamkan sikap kejujuran tadi, itu membentuk karakter kita, bisa membentuk akhlak yang baik. Akhlakul karimah itu saya kira faktor penting tadi dimulai dari kejujuran tadi. Kan kita juga memang diperintah Allah juga kan. Ya, kalau kita sering dengar itu surat Al-Ahzab ayat 70, setiap Jumatan itu pasti kita dengar itu kan. Ya ayyuhallazi amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Ya. Hai orang-orang yang beriman,
takutlah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Nah, jadi saya kira itu jadi pegangan dalam kita menjalani kehidupan, dan itu yang selalu juga saya sampaikan dengan anak-anak saya dan keluarga, bagaimana menjalani kehidupan. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau Derawan. Hobi saya menjahit, alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung. Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah nggak mau mengecewakan pelanggan. Saya punya prinsip, apapun tugas yang diamanahkan, yang diberikan kepada kita, itu harus kita laksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, pegawai negeri sipil ini kan sebuah profesi ya, profesi yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita ini mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau orang ingin berkarir di pegawai negeri sipil, ingin mengharapkan mendapatkan kesejahteraan yang tinggi, itu ya sulit gitu ya. Nah, itu yang sering saya sampaikan juga dengan bawahan, dengan kawan-kawan, bahwa kita lakoni pegawai negeri sipil, pekerjaan-pekerjaan itu niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas, kita memang mencari rezeki. Kita mencari rezeki. Rezeki harus diikhtiarkan. Tapi rezeki itu sudah ada yang mengatur. Bagian kita itu nggak akan tertukar dengan bagian yang lain. Nah, saya sering mencontohkan cecak itu, ya, cecak yang ada di dinding itu. Secara logika, dia sulit mau bertahan hidup. Karena bagaimana dia bisa mencari makan, sementara makanan dia itu serangga. Jadi cicak itu cukup dia merayap di dinding, nanti serangga yang akan datang, entah nyamuk, entah serangga lain. Waktu itu dia tangkap, jadi rezekinya datang. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau kita nggak kebagian rezeki, gitu ya. Tapi memang ada kadang-kadang cicaknya yang nakal kan. Nah, serangganya belum dekat, dia sudah lompat kan ngambil. Akhirnya dia jatuh ke bawah, ya, jatuh ke lantai. Nah, jadi itu yang sering saya sampaikan, bekerjalah, karena kita punya kewajiban, punya tuntutan untuk disiplin, ya. Kemudian tuntutan untuk melaksanakan tugas
yang diberikan selesai dengan baik. Nah, itu kita lakukan. Nah, ini saya sering menemukan juga kadang-kadang ada pegawai negeri sipil yang gajinya tinggal 200-300 ribu kadang-kadang, karena sudah habis ya cicilan pinjaman. Tetapi ternyata juga bisa bertahan hidup. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan sampai kuliah selesai gitu, kehidupan rumah tangganya itu. Nah, jadi pegawai negeri sipil satu lagi kelebihannya itu. Itu salah satu keajaiban dunia, pegawai negeri sipil di Indonesia kan. Gaji tinggal 300 ribu, tapi dia bisa bertahan. Tapi saya sampaikan tadi, ya jangan nggak usah takut dengan kita nggak kebagian rezeki gitu ya. Kalau kita selalu berpikir untuk mencari hal-hal yang di luar batas memang bagian kita, ya tadi sering kita terjerumus kan. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya mungkin bisa menjadi bekal gitu ya kita untuk menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan. Jadi Satya Lencana Karya Satya itu memang diberikan oleh pemerintah itu kepada pegawai negeri sipil yang loyal ya, yang loyalitas tinggi, kinerjanya tinggi, disiplinnya. Saya sudah mendapat penghargaan itu yang 10 tahun, kemudian 20 tahun, dan terakhir kemarin 30 tahun. Saya kira penghargaan ini untuk menjadi motivasi lah, motivasi untuk diri kita sendiri dan juga untuk bawahan kita, bahwa kita memang punya kewajiban sebagaimana profesi pegawai negeri sipil, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, untuk melaksanakan, menjalankan tugas-tugas kita yang terbaik, ya, memberikan hasil yang terbaik. Kalau soal penghargaan, saya kira ini bentuk apresiasi yang nggak perlu terlalu berlebihan ya, karena kita memang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Wajar, bukan hanya di pegawai negeri sipil, saya kira ya, di profesi yang lain pun ada juga penghargaan untuk karyawan. Kalau komentar negatif tentu ada ya, nggak semua orang itu kan senang. Nah, tadi saya sampaikan, kalau di kantor kita bicara soal disiplin aja, kita mau meningkatkan disiplin. Tentu yang nggak disiplin nggak senang kan. Itu saya selalu tekankan itu ya. Kemarin kita terapkan di sini bahwa absensi berbasis Android ya, dengan GPS ya, GPS. Jadi sekarang absen, kemarin sudah saya coba itu waktu saya di Lampung Tengah, kemudian di Inspektorat, kemudian di Bapenda ini. Jadi karyawan itu absen, ya kalau hanya elektronik dengan mesin, itu sekarang bisa dipalsukan dengan membuat silikon, ya bisa, atau menggunakan jari orang lain bisa. Tapi dia harus foto selfie dengan kameranya, kemudian dia langsung terhubung GPS, ketahuan dia posisinya ada di mana. Nah, itu kita kaitkan juga dengan pemberian insentifnya. Jadi tingkat disiplin dikaitkan. Nah, tentu orang-orang yang nggak senang ini ya pasti ada, yang nggak senang ya yang nggak disiplin. Kalau yang disiplin senang, dia dapat reward kan gitu. Nah, ketika yang tidak disiplin, dia akan mendapat lebih kecil, yang disiplin akan mendapat. Nah, jadi ukurannya kalau yang saya pegang ya, kalau kita mencari sempurna, orang semua senang sama kita, itu sulit gitu kan. Jadi kalau ada 10 orang yang mengenal kita, 8 orang bilang kita bagus, 2 orang bilang kita, oh saya nggak suka, saya nggak senang, wajar-wajar aja, dan kita masih bagus itu. Tapi kalau sebaliknya 10 orang ditanya, yang pada ngomong, yang 8 orang ngomong, ah itu nggak bagus, jelek, ya cuma 2 orang yang ngomong bagus, ya mungkin kita perlu introspeksi gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya nggak terlalu ketika ada itu saya anggap itu kritikan ya, sebagai introspeksi untuk kita bisa lebih baik. Ya kalau saya sekarang sudah menjelang di penghujung ya. Jadi kalau pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi eselon 2 itu usianya sampai 60 tahun. Nah, berarti saya tinggal sekitar 2 tahun lagi kan. 2 tahun. Dan alhamdulillah tugas kewajiban saya sepertinya sudah hampir rampung ya. Saya cuma punya 2 orang anak. Dua-duanya sudah selesai pendidikannya. Yang satu malah masih melanjutkan untuk mengambil dokter spesialis.
dan dua-duanya sudah berkeluarga, dan dari kedua anak saya sudah punya cucu semua. Jadi dua-duanya sudah memberikan cucu gitu ya. Jadi saya kira saya tinggal mengakhiri karir 2 tahun ini atau memberikan yang karya terbaik lah ya. Jadi dan saya tetap konsisten ya, karena sudah memilih karir sebagai pegawai negeri sipil. Ya saya akan mengakhiri karir juga sebagai pegawai negeri sipil. Saya pikir itu yang saya sampaikan tadi. Ya, memang banyak lah ada yang menyampaikan gitu kan, yang sounding gitu ya, bahkan mau masuk ke salah satu partai gitu. Ya, saya belum nggak terpikir ke sana. Jadi saya pikir apa yang saya dapatkan sekarang ini nikmat yang sudah luar biasa. Saya merasa apa yang saya mohonkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sebagian besar hampir seluruhnya sudah diberikan. Jadi sudah cukuplah mungkin saya berkarir nanti di pegawai negeri sipil. Mungkin setelah itu ya menjadi rakyat biasa lah gitu ya. Hah? Nggak terpikir ke sana saya, belum terpikir ke sana. Ya gitu. Pak, jaga berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Ya, jadi dari awal memang keluarga sudah tahu ya, profesi sebagai pegawai negeri sipil ini tentu tugas-tugas negara, tugas-tugas yang diberikan itu harus kita laksanakan dengan baik ya. Jadi saya sudah berkarir pindah dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah, kembali lagi ke provinsi, sekarang juga mendapat amanah di Prinsewu. Keluarga mendukung, apalagi kalau sekarang anak-anak memang sudah mandiri, sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga semua, sehingga saya tinggal ya dengan istri ya, mengiringi karir suami. Istri juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan PKK, Dharma Wanita dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau untuk dukungan keluarga ya nggak ada masalah ya. Jadi untuk karir tetap bisa berjalan dengan baik dengan dukungan keluarga. Berprinsip bahwa hidup ini harus seimbang. Ya, jadi seimbang tuh urusan negara ya, urusan masyarakat dengan urusan keluarga harus ada keseimbangan. Kemudian ya antara urusan dunia dengan urusan akhirat juga harus ada keseimbangan ya. Jadi keluarga bagi saya harus mendapat prioritas ya, dan kita harus adil. Jadi prinsip keadilan itu bukan cuma sama keluarga ya, dengan diri sendiri pun kita juga harus adil. Saya orang yang bukan bekerja itu ngoyo istilahnya sekarang ya. Jadi kalau tugas sudah selesai, saya harus istirahat gitu ya. Jadi saya kebiasaan kalau sudah jam 11 saya tinggalkan urusan, kemudian istirahat. Kenapa? Karena semua punya hak. Ya. Mata kita punya hak untuk istirahat. Ya. Kemudian liver kita juga perlu istirahat. Tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur siang, sehingga kita tetap harus bisa tidur malam. Dengan keluarga pun gitu. Saya selalu menyempatkan waktu untuk berbagi dengan keluarga.
Dulu ketika anak-anak masih kecil, kalau hari Sabtu itu saya sempatkan untuk mengantarkan mereka ke sekolah, kemudian menjemput juga sekolah jika tidak ada kegiatan yang lain tentunya ya, yang mendesak gitu ya. Dan itu ya tertanam gitu ya. Setelah itu pulang sekolah, apa kebutuhan dia? Misalnya, kita antarkan, dia perlu buku, perlu yang lain-lain. Nah, ternyata hubungan seperti itu ya bisa memberi apa ya, dengan anak-anak itu rasa sayang dengan keluarga ya. Kemudian bagaimana dia juga nanti membagi waktu antara pekerjaannya juga dengan keluarga, itu mengikuti apa yang sudah kita berikan. Biasanya kalau siang itu kan sulit ya, tapi malam sepanjang anggota keluarga ada di rumah, malam itu kita sempatkan untuk sama-sama. Kadang-kadang ya kalau memang ada kesempatan kita makan keluar gitu kan ya, sama-sama itu. Nah, itu rutin saya lakukan. Dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, saya selalu tanamkan. Yang pertama harus mandiri ya. Dia harus mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua harus jadi diri sendiri. Jadi hidup ini yang nggak bisa niru-niru gitu kan. Nah, kemudian yang lebih penting, kita jangan hanya jadi yang terbaik untuk manusia, tapi yang lebih penting itu menjadi yang terbaik untuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lampung ini daerah yang potensinya cukup besar ya. Baik itu sumber daya alam, kalau kita lihat kita punya potensi alam. Provinsi Lampung punya pantai, punya pegunungan. Potensi ekonomi, pertanian kita, hasil pertanian kita berlimpah. Bahkan beberapa provinsi sangat tergantung dengan Provinsi Lampung. Yang sering juga disampaikan oleh Pak Gubernur ya, bahwa DKI itu sangat tergantung dengan Lampung itu. Kalau di stop kebutuhan pokoknya bisa bergejolak juga kan, bisa mengganggu ya. Ini harus dimanfaatkan ya. Jadi seluruh kabupaten kota bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi tidak meniru-niru, tapi harus benar-benar dilihat potensinya yang ada di daerahnya, itu yang harus dioptimalkan. Nah, saya lihat sekarang sudah beberapa daerah kan punya ciri, apakah itu menyangkut hasil-hasil produksi, pertanian, UMKM, dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin di sektor lain, dia punya potensi alam yang bagus, bisa dikembangkan sektor pariwisata. Nah, saya kira ini kalau bisa berjalan sinergi bersama seluruh kabupaten kota dengan Provinsi Lampung, saya kira Provinsi Lampung ke depan akan menjadi salah satu provinsi yang terunggul di Indonesia. Satu, mungkin saya pesankan, kita jangan hanya berhenti dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi jangan hanya berpikir, tetapi berbuat. Jadi stop wishing, start doing. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, berbuatlah yang terbaik. Keluarga dan karir harus berjalan seiring dan seimbang. Harus ada keadilan dalam kita membagi waktu untuk masyarakat, untuk tugas, untuk negara, dan untuk keluarga. Karir adalah sesuatu yang memang harus kita kejar ya dalam kita berprofesi selaku pegawai negeri sipil. Namun kita juga harus tetap ingat bahwa setinggi apapun karir kita ya, harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Namun yang terbaik tentu selain kepada masyarakat, jadilah diri yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.